Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulina karim wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Bapak Muhammad Ihsan Adnan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama saya Aldi Irantoni. Saya hari ini ingin mereview sebuah artikel yang berjudul Penentu Resiko Pembiayaan Musyarakah, yang mana ini merupakan sebuah studi di Indonesia. Tanpa memperpanjang lagi, kita langsung masuk saja. Mengenai abstrak dari artikel ini sendiri, saya menjumpai beberapa poin yang diberitahukan di dalam abstrak tersebut. Yang pertama, mengenai tujuan dari makalah ini, itu disebutkan bahwasanya tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui faktor internal dan eksternal terhadap risiko pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam abstrak ini juga dijelaskan bahwasannya belum ada studi yang mengkaji aspek internal dan eksternal Bank Umum Syariah terhadap risiko pembiayaan, khususnya dalam akad musyarakah. Sehingga studi ini akan melengkapi literatur mengenai isu-isu tersebut. Dalam artikel ini, peneliti mengungkapkan kalau penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Dan data yang digunakan itu adalah data rasio keuangan triwulan dari seluruh bank umum syariah di Indonesia pada periode 2012 hingga 2015. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal bank dominan mempengaruhi risiko pembiayaan musyarakah. Sedangkan pada faktor eksternal hanya pertumbuhan PDB yang berpengaruh signifikan. Itu mengenai abstrak dari artikel tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian pengenalan ya, ataupun latar belakang dari artikel ini, yang mana perbankan syariah itu pada dasarnya berperan dalam menyediakan layanan keuangan tanpa riba kepada masyarakat. Hanya saja pembiayaan yang bermasalah ataupun disebut non-performing financing yang disingkat NPF yang tinggi dapat menjadi sumber bencana bagi perbankan. Risiko kredit itu merupakan risiko utama yang mempengaruhi kelangsungan hidup bank, dan risiko ini tampak lebih berisiko pada model pembiayaan profit and loss sharing ataupun disingkat PLS. Dan di sini juga dijelaskan bahwasannya akad musyarakah sebagai salah satu skema PLS itu merupakan penyumbang terbesar daripada peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah bank syariah di Indonesia. Jadi latar belakangnya lebih kurang seperti itu. Kemudian kita masuk langsung ke tinjauan pustakanya. Di sini bisa dilihat ya, tinjauan pustaka yang pertama itu yaitu resiko pembiayaan. Di sini dikatakan resiko pembiayaan kredit itu merupakan salah satu resiko utama yang mempengaruhi kelangsungan hidup bank sebagai bukti krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997. Kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya dalam perbankan syariah, akad musyarakah merupakan salah satu skema pembiayaan bagi hasil ataupun PLS, di mana skema pembiayaan tersebut dinilai lebih rentan terhadap risiko tinggi dibandingkan skema pembiayaan lainnya. Risiko tertinggi ini terdapat pada akad musyarakah, lalu kemudian diikuti oleh mudharabah. Jadi begitu mengenai tinjauan pustaka yang pertama. Kemudian di sini ada juga faktor internal bank, kemudian di bawahnya lagi di sini ada faktor eksternal bank. Ini tidak akan saya bahas lebih lanjut karena isi dari keduanya itu akan
dijelaskan secara tidak langsung di penjelasan bawahnya. Di penjelasan bawahnya. Lalu kita langsung masuk saja ke dalam hipotesis, ya. Bahwasanya di sini dikatakan tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel internal dan eksternal bank sebagai faktor yang mempengaruhi resiko pembiayaan masyarakat. Dan di sini seperti yang kita lihat sudah ada beberapa hipotesis, ya. Di sini ada 7 hipotesis yang akan diuji dalam artikel ini, dalam penelitian ini, yang mana ketujuh-tujuhnya ini merupakan faktor-faktor bank yang mempengaruhi pembiayaan masyarakat ini. Yang mana itu terbagi menjadi dua, ada faktor internal bank, yang di sini ada 5 poin. Faktor internal bank yang pertama itu ada pada hipotesis 1 sampai hipotesis 5. Saya bacakan satu persatu. Pertama di situ, hipotesis 1, hasil musyarakah mempunyai pengaruh positif terhadap NPF musyarakah. Di sini bahan ataupun teori yang mendukung hipotesis ini yaitu pada bagian ini bahwasannya bank yang paling menguntungkan adalah bank yang memiliki resiko lebih tinggi. Lalu selanjutnya kita beralih ke hipotesis kedua, yaitu regulasi model berpengaruh positif terhadap NPF masyarakat. Di sini teori literatur yang mendukung yaitu bahwasanya di sini dikatakan regulasi permodalan memiliki hubungan positif terhadap risiko kredit perbankan syariah. Lalu selanjutnya kita beralih ke hipotesis kedua, ada yaitu total pembiayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap NPF masyarakat. Di sini statement ataupun pernyataan yang mendukung bisa dilihat di bagian ini bahwasannya bahwa skema pembiayaan dan bagi hasil PLS tersebut berdampak pada peningkatan pembiayaan bermasalah di Indonesia. Itu untuk hipotesis ketiga. Kemudian hipotesis keempat, di sini total pembiayaan mempunyai pengaruh positif terhadap NPF masyarakat, yang mana ini didukung pada statement bahasa ataupun teori bahwasanya semakin besar jumlah kredit yang disalurkan, maka semakin tinggi risiko kredit macet dan berdampak pada penurunan kualitas kredit. Itu untuk hipotesis keempat. Kemudian hipotesis kelima di sini ataupun faktor internal bank yang terakhir yaitu pembiayaan sektor risiko mempunyai pengaruh positif terhadap NPF masyarakat. Yang mana ini dikatakan bahwasannya portofolio pinjaman yang berisiko akan mengakibatkan NPL yang lebih tinggi. Kemudian kita masuk terhadap faktor eksternal bank, yang mana di sini cuma ada dua dan sudah dijabarkan dalam bentuk hipotesis. Langsung saja saya bacakan. Hipotesis yang keenam di situ bahwasanya tingkat inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap NPF masyarakat, yang mana ini didukung dengan pernyataan bahwasanya inflasi yang tinggi itu berdampak negatif terhadap pembiayaan bank syariah di Malaysia. Jadi walaupun di sini dikatakan di Malaysia, secara teori masih bisa dibawa ke dalam negara kita ataupun negara Indonesia. Kemudian kita masuk ke hipotesis ketujuhnya, itu ada pertumbuhan PDB yang mempunyai pengaruh negatif terhadap NPF masyarakat. Untuk yang ini dikatakan di awal-awal ini, bahwasanya secara umum, teori menunjukkan bahwa peningkatan laju pertumbuhan PDB akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Lalu kemudian kelancaran pembayaran kredit juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Jadi itu 7 hipotesis yang ada di dalam artikel ini. Kemudian kita masuk ke dalam metode penelitiannya.
Di bagian ini dikatakan bahwasannya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel, data laporan keuangan triwulan dari tahun 2012 hingga 2017. Jadi untuk datanya sendiri, eh, laporan keuangan triwulan dari tahun 2012 hingga 2017. Kemudian sampel dan data dari artikel tersebut dikatakan bahwasannya sebanyak 13 bank umum di Islam di Indonesia. Dan di sini peneliti mengungkapkan bahwasannya mereka memilih bank berdasarkan purposive sampling. Yang mana di sini pertama, oke maaf sebelumnya, kami memilih bank berdasarkan purposive sampling. Yang mana mereka memilih bank-bank tersebut dengan dua ketentuan. Yang pertama di sini kami memilih Bank Umum Syariah ataupun disingkat ICB yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2008 hingga 2018. Kemudian yang kedua, kami memilih ICB yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dan melengkapi data triwulan secara konsisten. Maka dari ketentuan ini, peneliti akhirnya mendapatkan data dari 7 bank yang secara konsisten memenuhi kedua kriteria tersebut, yaitu ada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Panindu Bayi Syariah, BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triwulan untuk periode 2012 hingga 2017 yang sudah saya katakan sebelumnya pada awal-awal pembahasan mengenai metode penelitian. Kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan data panel dengan penampang lintang berukuran berbeda yang menyebabkan varians kesalahan antar individu tidak konstan atau mengindikasikan heteroskedastisitas. Lalu kemudian di sini juga dikatakan bahwasannya prosedur yang akan dipilih itu adalah cross-section seamlessly uncorrelated regression atau disingkat SUR. Ya, itu untuk metode penelitian dari artikel tersebut. Kemudian kita langsung masuk ke di sini terdapat matriks korelasi, sudah ada matriksnya, sudah diselesaikan. Dan sini dikatakan bahwasannya tabel 2 ini menunjukkan koefisien variabel yang tidak berkorelasi dengan variabel lain. Koefisien korelasi ini tidak melebihi 0,8 yang menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Yang mana maksud daripada multikolinearitas ini bahwasannya tidak adanya multikolinearitas ini berarti masing-masing variabel di sini itu memiliki informasi yang unik. Masing-masing daripada variabel di sini itu memiliki informasi yang unik ataupun tidak ada yang sama. Ya. Kemudian begitulah kita langsung masuk ke dalam hasil dan pembahasannya. Di sini dikatakan bahwasannya tabel 3 ini menyajikan ringkasan statistik deskriptif untuk variabel internal dan eksternal yang digunakan dalam penelitian ini. Rata-rata pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah adalah 3,97% yang menunjukkan bahwa resiko pembiayaan musyarakah masih relatif tinggi pada periode 2012 hingga 2017. Lalu kemudian di sini juga dikatakan bahwasannya porsi pembiayaan musyarakah ataupun disingkat MUSVIN untuk setiap bank umum syariah itu mencapai 33,43% yang menunjukkan bahwa hanya sepertiga pembiayaan musyarakah yang berasal dari total dana yang disalurkan oleh ICB. Dengan kata lain, pembiayaan ICB ini didominasi oleh pembiayaan non-PLS. Sehingga rendahnya pembiayaan masyarakat ini memberikan bukti bahwa pendanaan skema bagi hasil itu merupakan fenomena setiap negara. Hal ini menegaskan bahwa kontrak tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga masih banyak dihindari oleh bank-bank yang lain. Oke, kemudian kita masuk daripada hasil daripada setiap hipotesis sebelumnya. Itu di sini
ternyata terdapat beberapa variabel yang bersifat positif, negatif, ataupun tidak signifikan. Ya, kita masuk pertama di sini bahwasannya studi ini menemukan bahwa selama periode pemilihan, imbal hasil musyarakah itu menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap resiko pembiayaan musyarakah. Itu yang pertama. Lalu kemudian ada yang kedua, ini ada total pembiayaan musyarakah ataupun disingkat MUSVIN yang memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat 5%. Lalu selanjutnya di sini ada total pembiayaan atau disingkat FIN, ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko pembiayaan masyarakat. Kemudian kita langsung loncat ke bawahnya, ke bagian bawahnya itu ada pembiayaan sektor berisiko atau singkat RSF. Ini memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap risiko pembiayaan masyarakat. Dan yang terakhir di bawahnya ini ada faktor eksternal yang juga mempengaruhi risiko pembiayaan adalah pertumbuhan PDB. Yang mana pertumbuhan PDB ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap risiko pembiayaan masyarakat bagi Bank Umum Syariah. Jadi kalau misalkan kita rangkum ya dari semua variabel yang ada itu berarti eh, yang signifikan positif itu ada ROM, MUSVIN, serta RSF. Yang mana temuan ini konsisten ya, ketiga-tiganya konsisten dengan hipotesis dan literatur yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada FIN di sini ya, yang berpengaruh signifikan negatif, yang mana temuan ini berlawanan dengan hipotesis yang saya katakan sebelumnya ataupun hipotesis 4. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan total pembiayaan secara keseluruhan itu justru menurunkan NPF musyarakah. Hal ini ternyata juga didukung oleh statement bahwasannya peningkatan total pembiayaan berhubungan dengan penurunan pembiayaan bermasalah jika disertai manajemen yang tepat, diversifikasi portofolio ke pembiayaan non-VLS seperti mudharabah yang lebih aman dapat menstabilkan risiko keseluruhan. Lalu selanjutnya ada eh, GDP, GDP, GDP ya, salah satu faktor eksternal. eh, Eksternal di sini ataupun bisa dikatakan PDB ya, itu memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Dan ini konsisten dengan hipotesis 7 serta teorinya, yang bahwasannya pertumbuhan ekonomi yang baik itu akan meningkatkan kemampuan bayar nasabah. Dan yang terakhir di situ ada REGCAP dan INF yang mana itu tidak signifikan ya. Tidak signifikan artinya dia tidak berpengaruh sama sekali. Ketidaksignifikan rekap sejalan dengan temuan Al-Wesabi dan Ahmad menunjukkan bahwasannya penyerapan risiko tidak hanya bergantung pada modal, tetapi juga pada prinsip pembagian risiko inflasi yang tidak signifikan. Mungkin disebabkan oleh tingkat inflasi yang relatif stabil dan terkendali selama periode penelitian. Jadi begitu hasil daripada hipotesis-hipotesis sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bagian akhir atau bagian kesimpulan dari artikel ini ya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama itu disebutkan bahwasannya skema VLS itu merupakan fitur utama Bank Islam dan idealnya mendominasi skema pembiayaan bank syariah. Hanya saja musyarakah di sini juga merupakan skema pembiayaan PLS yang lebih populer diterapkan pada operasional bank syariah dibandingkan dengan mudharabah, baik di Indonesia maupun di negara lain.
Hanya saja masyarakat memiliki risiko tertinggi sehingga penelitian ini mencoba menyelidiki faktor internal dan eksternal bank yang menjadi penyebab tingginya risiko pembiayaan masyarakat pada bank syariah. Hasil studi empiris juga menunjukkan bahwasannya faktor internal seperti ROM, MUS, VIN, RSF, serta VIN, dan faktor eksternal yaitu pertumbuhan PDB itu berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko pembiayaan masyarakat. Kemudian di sini ada variabel ROM, MUS, VIN, dan RSF itu berpengaruh positif terhadap tingkat risiko pembiayaan masyarakat. Dan variabel FIN dan pertumbuhan PDB ini berpengaruh negatif terhadap tingkat risiko pembiayaan masyarakat. Sisanya seperti REGCAV dan INF ini tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan masyarakat. Jadi temuan ini memiliki implikasi praktis bagi bank untuk mempertimbangkan bahwasannya faktor internal dan eksternal guna mengantisipasi peningkatan pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah di masa mendatang. Jadi kira-kira begitulah review ya ataupun gambaran ataupun resum ringkasan dari artikel ini. Eh, saya dapat juga ingin memberikan beberapa komentar ataupun analisis tambahan mengenai artikel tersebut. Yang pertama dari segi relevansi ataupun kontribusinya, makalah ini memiliki kontribusi yang signifikan ya, karena secara spesifik mengisolasi risiko pada akad musyarakah, yang mana selama ini ataupun pada penelitian sebelum-sebelumnya itu tidak dibahas. Karena sebelumnya risiko pembiayaan bank itu dibahas secara agregat ataupun secara menyeluruh. Lalu fokus ini sangat relevan mengingat besarnya kontribusi masyarakat terhadap NPF perbankan syariah Indonesia. Lalu kemudian untuk metodologinya, komentar saya untuk metodologinya nih ya, penggunaan teknik EGLS ini dengan pendekatan cross section SUR ini merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas. Apa itu masalah heteroskedastisitas? Yaitu data yang penyebarannya tidak konsisten. Ya, jadi masalah heteroskedastia yang umum pada data panel keuangan. Kepemilihan variabel independen juga sudah komprehensif mencakup aspek profitabilitas, kebijakan, portofolio, dan makroekonomi. Hanya saja di sini terdapat temuan ya yang berbeda ataupun bisa kita bilang unexpected finding, yaitu terdapat pada materi ini total pembiayaan atau disingkat FIN yang mana ini bertentangan dengan hipotesis ya ataupun teorinya. Eh, di sini juga dijelaskan bahwa temuan bahwa berpengaruh negatif adalah yang paling menarik, alih-alih meningkatkan risiko, ekspansi pembiayaan ini justru menurunkannya. Hal ini bisa mengarah pada dua kemungkinan interpretasi. Yang pertama itu diversifikasi portofolio yang sebelumnya saya sebutkan, bahwasannya bank dengan total aset pembiayaan yang besar itu cenderung memiliki portofolio yang terdiversifikasi. Lalu yang kedua di sini ada skala ekonomi dan efisiensi manajemen, yang mana bank yang lebih besar mungkin memiliki sistem manajemen risiko, teknologi, serta sumber daya manusia yang lebih canggih, sehingga mampu mengelola risiko masyarakat dengan lebih baik, meskipun secara nominal jumlah pembiayaannya itu besar. Itu kira-kira komentar serta analisis tambahan saya mengenai artikel tersebut. Dan saya juga ingin memberikan beberapa keterbatasan serta saran yang saya dapat dari artikel ini. Untuk keterbatasan serta sarannya yaitu yang pertama pada aspek kualitatif, yang mana ini diakui oleh
penelitinya sendiri di bagian sini. Jadi aspek kualitatif, ketiadaan variabel kualitatif seperti kualitas governance, contohnya kompetensi dewan dewan pengawas syariah dan budaya risiko itu merupakan keterbatasan utama dari artikel ini. Jadi untuk saran penelitian lanjut itu dapat menggunakan metode mixed method ataupun metode campuran. Lalu kemudian keterbatasan berikutnya terletak pada periode studi, yang mana periode studi pada artikel ini hanya dari periode 2012 hingga 2017. Padahal, jika kita perluas lagi, maka periode penelitian ini akan sampai pada masa pandemi COVID-19 yang akan sangat menarik di sini diteliti. Kenapa? Menarik karena pada saat masa COVID ini kita bisa melihat bagaimana ketahanan pembiayaan masyarakat selama guncangan ekonomi yang ekstrim. Itu dia keterbatasan yang kedua. Dan eh, selanjutnya kita masuk keterbatasan yang ketiga. Variabel interaksi, penelitian future dapat memasukkan variabel interaksi, misalkan MUSVIN, untuk menguji apakah kualitas sumber daya manusia itu memoderasi hubungan antara porsi musyarakah dan NPF. Dan satu lagi, keterbatasan dari artikel ini yang saya jumpai, yaitu tentang ukuran sampel yang tidak menyeluruh, ataupun ukuran sampel yang kecil, yang mana hanya mengambil dari 7 bank saja. Jadi, sekian ya, sekian Pak review, komentar, analisis mengenai artikel tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.